Indonesia adalah negara dengan keberagaman yang luar biasa. Ratusan suku, bahasa, dan agama hidup berdampingan dalam satu tanah air. Meski berbeda-beda, kita disatukan oleh semboyan yang sudah kita kenal sejak kecil, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Setiap tahun, umat Islam di Indonesia merayakan Idul Fitri setelah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Namun yang menarik, momen Lebaran tidak hanya menjadi perayaan bagi umat Muslim, tetapi juga menjadi ruang silaturahmi lintas agama. Teman-teman dari agama lain turut hadir di open house, mengucapkan selamat, bahkan ikut menikmati suasana kebersamaan. Ribuan umat Muslim memadati Masjid Agung Jami, Kota Malang untuk melaksanakan Salat Idul Fitri tahun 1446 Hijriah. Antusiasme yang begitu tinggi membuat jemaah meluber hingga ke halaman depan Gereja Hati Kudus, APO, yang lebih dikenal dengan Gereja Kayu Tangan. Momen penuh toleransi ini menjadi bukti nyata keharmonisan antarumat beragama di Indonesia. Sejak Senin pagi, 31 Maret tahun 2025, para pengurus Gereja Kayu Tangan, termasuk Romo dan Suster, dengan ramah menyambut jemaah Muslim yang melaksanakan Salat Id. Mereka bahkan menyediakan alas dari banner bekas agar umat Muslim bisa beribadah dengan nyaman. Ini memang sudah menjadi tradisi kami. Setiap tahun, kami ingin menunjukkan bahwa toleransi adalah bagian penting dari bangsa Indonesia, ungkap Romo Teguh, salah satu pengurus gereja. Tak hanya menyediakan tempat, para muda-mudi gereja juga turut berperan dalam membantu kelancaran pelaksanaan Salat Id. Sebagai bentuk penghormatan, beberapa gereja di Malang bahkan menunda jadwal ibadah pagi mereka hingga siang hari. Ibadah di beberapa gereja, seperti di Rumah Sakit Panti Waluyo dan Panti Nirmala, yang biasanya dilakukan pukul 5.30, kami tunda hingga pukul 12, tambah Romo Teguh. Pelaksanaan Salat Id di Masjid Agung Jami juga dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, termasuk Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, Wakil Wali Kota Ali Muthohirin, serta jajaran Forkopimda Kota Malang. Sungguh pemandangan yang menghangatkan hati. Momen ini menjadi cerminan betapa indahnya toleransi beragama di Indonesia. Begitu pula saat Paskah tiba, umat Kristiani memperingati kebangkitan Yesus Kristus dengan penuh makna. Di banyak tempat, umat beragama lain ikut menjaga toleransi dengan memberikan ucapan selamat, membantu menjaga lingkungan ibadah, dan menunjukkan dukungan moral tanpa mengurangi kepercayaan masing-masing. Saudara warga lingkungan 2 Kelurahan Paniki 1 Mapanget Manado menggelar ibadah perayaan Paskah. Menariknya, perayaan Paskah kali ini turut dikawal umat Muslim sebagai bentuk memperkuat toleransi antar umat beragama. Ibadah perayaan Paskah juga digelar pihak lingkungan 2 Kelurahan Paniki 1 Mapanget Manado yang berlangsung di Aula Simponi Minggu malam. Ibadah Paskah ini mengambil tema Bangkit dan Menang yang dipimpin oleh Pendeta Jemaat Gemim Logos, Fiji Jane Ingrid Sengkei, dan diikuti oleh warga jemaat. Ibadah Paskah ini pun berlangsung penuh hikmat dan sukacita. Dalam momen Paskah ini, jemaat diajak untuk mempertebal keimanan dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan tetap mengikuti teladan Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit untuk menebus dosa manusia. Menarik dari ibadah perayaan Paskah ini, umat Islam turut terlibat melakukan pengamanan untuk menjamin kelancaran ibadah Paskah. Kami spontanitas tergerak karena kegiatan perayaan Paskah umat Kristen di lingkungan 2. Dalam perayaan tersebut, kami umat Muslim menjaga dalam hal agar ada kedamaian dalam beribadat mereka, karena lalu lalang kendaraan yang ada di lingkungan ini kan begitu pesat. Kami juga dari Jemaah Baitul Salihin yang berada di lingkungan 2 dan sekitarnya pengen penggerakan untuk penjagaan demi mereka tidak terhalang beribadat. Apresiasi segala bentuk kegiatan yang berbau positif. Apalagi gagasan ini dilaksanakan oleh Ketua Lingkungan 2, Ibu Amel,
Tentu yang ini juga untuk menyerap warga yang ada untuk kita saling menjaga terus sikap toleransi antar umat beragama, di samping merayakan juga Paskah di umat Kristiani, tentu mengajak bahwa Kristus datang di dunia ini untuk kita semua, bukan untuk salah satu umat beragama. Perayaan Paskah di lingkungan 2 Paniki 1 ini diharapkan bisa menjadi momen untuk terus memperkuat toleransi dan kebersamaan masyarakat. Aldi Pascoal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Dalam kehidupan kampus, toleransi tercermin dalam hal-hal sederhana, seperti saling mengingatkan waktu ibadah, menghargai hari besar keagamaan teman, dan juga menjaga sikap dalam perbedaan pandangan. Semua itu menunjukkan bahwa toleransi bukan hanya soal hidup berdampingan, tetapi juga soal memahami dan menghargai. Perayaan seperti Lebaran dan Paskah mengingatkan kita bahwa keberagaman bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk dirayakan. Toleransi bukan tentang meleburkan keyakinan, tetapi tentang membangun jembatan pengertian.